Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Antinus Stephenson Wakum, umur 61 tahun, alamat Jalan Sekolah nomor 2 Abepura, jabatan Pendeta Penginjil Gereja Kesenasaren wilayah Papua. Atas nama para perintis GKN wilayah Papua, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 tahun berdirinya Gereja Kesenasaren wilayah Tanah Papua pada 27 September 1997. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya untuk menceritakan proses perjalanan perintisan Gereja Kesenasaren di wilayah Tanah Papua. Pada tahun 1991, saya berangkat ke Jogja dan masuk sekolah SANI, Seminari Alkitab Nasaren Indonesia, yang sekarang adalah STTNI di Yogyakarta. Dan pada tanggal 21 Desember 1992, semua orang Irian atau Papua yang ada di lingkungan STTNI sepakat membentuk tim GKN Irian Jaya yang menggumuli dan berdoa untuk visi misi GKN Indonesia masuk ke Irian Jaya. Semua yang bergabung dalam tim GKN Irian Jaya tahun 1992, Bapak Pendeta Yan Pit Wamrau sekeluarga, Bapak Pendeta Dirk Awak sekeluarga, almarhum Bapak Yusuf Samori sekeluarga, Bapak Eskia Mauri sekeluarga, Saudara Yan Daundi, dan Saudara Tony Wakum, dan Bapak Pendeta Yan Pitwamrau adalah ketua tim GKN Irian Jaya pada waktu itu. Ibadah pembukaan tim GKN Irian Jaya dipimpin oleh Pendeta Bob Miskroskey di rumah yang ditempati Bapak James Wamrau, kampus STTNI Kadisoka, Yogyakarta. Ini adalah bukti lembaran ibadah pembukaan tim GKN Irian Jaya dengan visi misi GKN Indonesia masuk ke Irian Jaya.
Memang saya masuk di SANI atau STTNI tahun 1991. Tapi saya mengalami banyak pergumulan dan tantangan. Sehingga baru pada tanggal 20 Agustus 1997 saya baru menyelesaikan pendidikan dan lulus dengan ijazah diploma Teologi 3. Ini bukti ijazah diploma Teologi 3. Setelah lulus, saya tidak langsung pulang ke Jayapura karena masih terikat dengan pelayanan pos PI GKI Kalialang di Semarang. Dan ini foto bukti saya sedang melayani anak sekolah minggu di pos PI GKI Kalialang Semarang. Setelah 1 tahun kemudian, saya menghadap ketua wilayah dan ketua misi wilayah Jawa Bali dan menyerahkan pelayanan pos PI Kalialang Semarang dan meminta untuk pulang ke Jayapura dengan tujuan merintis atau membuka GKN di Jayapura. Puji Tuhan, mereka menyambut saya dengan sukacita dan memberikan surat tugas untuk melayani di Irian Jaya. Dan Bapak Bob terus mendorong minta segera berangkat ke Jayapura. Karena dia yakin kalau saya ada di Jayapura pasti berhasil membuka GKN di Jayapura. Ini waktu saya dimotivasikan dan didorong oleh Bapak Pendeta Bob dan Ibu. Waktu saya pamit, mereka memberikan foto mereka. Ini ada foto mereka. Puji Tuhan, pada akhir bulan Juli 1997, saya baru tiba di Jayapura. Sampai di AB, bertemu dengan ibu saya. Dan menceritakan visi dan misi merintis atau membuka GKN di Jayapura. Ibu saya adalah salah satu anggota yang aktif dalam persekutuan pelayanan Nehemia di Jayapura. Ibu saya minta kita terus berdoa supaya Tuhan buka jalan. Dan saya ambil waktu 2 puasa di atas gunung Abepura untuk minta Tuhan angkat dosa masa lalu, yaitu dosa pemabukan, dosa perkelahian, dosa pencurian, dosa menyakiti hati wanita.
dan berdoa agar Tuhan buka jalan untuk merintis GKN di Jayapura. Setelah itu saya dan mama saya ikut doa puasa setiap hari Jumat di rumah Bapak Evangelis Yance Kanipa. Dan itu awal pertemuan saya dengan Bapak Evangelis Yance Kanipa. Dan saat itu Bapak Yance Kanipa mengajukan beberapa pertanyaan kepada saya. Pertanyaan pertama, apa visi dan misi dari Pak Tony Wakum? Jawaban saya, visi dan misi saya mau merintis atau membuka gereja Kisnasaren di Jayapura. Pertanyaan yang kedua, apa doktrin dari GKN? Jawaban saya, kekudusan dengan dasar firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Bapak Evangelis Yance Kanipa tanggapi, kalau hal doktrin ada persamaan persepsi. Pertanyaan ketiga, apakah GKN bisa terima saya dan keluarga dan semua orang yang setia mengikuti ibadah persekutuan Nehemia untuk menjadi jemaat GKN? Jawaban saya, bisa. Saya punya kewenangan untuk berdoa, menerima Bapak Evangelis Yance Kanipa dan semua orang yang mau menjadi jemaat GKN. Karena saya diberi surat tugas resmi untuk melakukan pelayanan penerimaan jemaat GKN yang baru. Pertanyaan keempat, apakah GKN bisa terima saya sebagai pendeta yang melayani semua sakramen gereja? Jawaban saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak punya kewenangan untuk lakukan itu. Tapi saya beri solusi waktu itu. Kalau Bapak Evangelis Yance Kanipa tidak keberatan, kami berdua berangkat ke Yogyakarta dan bertemu dengan para pemimpin GKN, dan saya yang berbicara dan meminta supaya Bapak Evangelis Yance Kanipa diterima sebagai hamba Tuhan GKN dan direkomendasikan untuk melayani semua sakramen gereja, dan proses untuk ditabiskan menjadi pendeta penuh disesuaikan. Tanggapan Bapak Evangelis Yance Kanipa, ya, saya bersedia. Dan pada awal bulan September 1998 kami berangkat ke Jogja, bertemu dengan ketua wilayah dan ketua misi Jawa Bali
Dan saya berbicara dan minta supaya Bapak Evangelis Chance Kanipa diterima sebagai hamba Tuhan GKN dan direkomendasikan untuk melayani sakramen dan proses untuk pentabisan pendeta penuh disesuaikan. Namun ketua wilayah dan ketua misi tidak bisa mengabulkan permintaan saya. Berapa kali saya memohon, mereka tetap tidak mengabulkan permintaan saya. Karena Bapak Evangelis Chance Kanipa belum memenuhi syarat, belum memenuhi beberapa SKS dalam pelajaran yang ditentukan untuk pentabisan pendeta di gereja Kristen Nazaren. Akhirnya saya bersikap tegas dan berkata, Bapak-bapak, kami sudah datang jauh-jauh ke sini. Kalau hari ini Bapak-bapak tidak mengabulkan permintaan saya, maka saya pulang dan pindah ke gereja lain. Kemudian pendeta Bob Miskruskei berkata, baik Pak Tony, bawa Bapak Chance Kanipa supaya kami wawancarai dan berdoa menerima Bapak Chance Kanipa sebagai hamba Tuhan GKN dan direkomendasikan untuk melayani sakramen dan proses untuk pentabisan pendeta penuh disesuaikan. Puji Tuhan, akhirnya Bapak Chance Kanipa diwawancarai dan didoakan diterima sebagai hamba Tuhan GKN yang berhak melayani semua sakramen gereja. Dan setelah itu kami pulang dan mengurus surat-surat izin. Mengingat pendeta Chris Hagiman sudah lebih dulu membuka gereja Kristen Nazaren di wilayah Jagebob, Merauke. Maka atas keputusan bersama Majelis Gereja Kristen Nazaren memutuskan saya untuk berangkat ke Merauke mengambil surat-surat keterangan dari pendeta Chris Hagiman. Setelah berangkat dan tiba di Merauke bertemu pendeta Chris Hagiman, saya menyampaikan maksud tujuan. Saya datang mengambil surat keterangan dari Depak Agama Merauke, karena kami akan buka pelayanan GKN di Jayapura.
Dan saya dengan Pak Kris Hagiman segera pergi ke Depak Agama Merauke. Setelah mengambil suratnya dan kembali ke Jayapura. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, atas campur tangan Tuhan yang maha besar, pada tahun 1998 bulan September sampai bulan Oktober, ibadah persiapan dimulai di rumah Bapak HW Soka Kotaraja. Selama 2 bulan. Kemudian kita pindah ke gedung aula kebudayaan Expo Waena selama 2 tahun. Dan di Expo Waena inilah Pak Hartoyo meresmikan Gereja Kristen Nazaren Nehemia pada 1 November 1998. Pada tahun 2000 kami pindah ke Abipura. Ibadah di lokasi gereja beratap tenda biru yang sekarang gedung GKN Nehemia. Tahun 2021 rekomendasi dari kantor Departemen Agama Provinsi Papua diberikan kepada Gereja Kristen Nazaren wilayah Tanah Papua. Dari Gereja Kristen Nazaren sebagai Gereja Kristen Nazaren Jemaat Nehemia sebagai gereja induk. Waktu itu ada jemaat di AB, tapi juga ada jemaat dari Sentani. Maka dalam rapat bersama majelis diputuskan harus segera membuka pelayanan di Sentani. Akhirnya jadi 2 pelayanan. Pada tanggal 2 bulan 9 tahun 2001, Pos PI Sentani dimulai di rumah Bapak Evangelis Yance Kanipa. Dan pada 4 April 2004 GKN Alfa Omega di APO dibuka. Dan pada tanggal 23 Mei 2004 GKN Immanuel Kotaraja dibuka.
Dan pada tanggal 7 bulan 9 2008, GKN Paulus Doya Baru dibuka. Ini bukti catatan dari mantan sekretaris Gereja Kenasaren wilayah Tanah Papua, yaitu almarhum Bapak H.W. Suwoka. Dengan demikian penyampaian cerita sejarah, saya berharap ini dibuat menjadi salah satu tulisan supaya generasi di bawah kita mereka mengerti sejarah GKN wilayah Tanah Papua. Sekali lagi, atas nama para perintis Gereja Kristen Nazaren wilayah Tanah Papua, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 tahun berdirinya Gereja Kristen Nazaren wilayah Tanah Papua tanggal 27 September 1997. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.